Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Nah, puji Tuhan, hari ini hari Minggu 14 Maret tahun 2021 kita boleh lagi bertemu dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Sion Perak Sorong. Nah, adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat dan luar biasa. Ayo Enci yang ada di belakang, kita sambut anak-anak dengan gembira. Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Nah, dengan gembira kita memuji Tuhan sambil melakukan lagu senyum dan bermuka gembira. Semuanya berdiri, baik adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja. Mana itu senyum? Nah, semangat semua. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bersalam-salaman semua, senyum gembira. Sekali lagi, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bersalam-salaman semua, senyum gembira. Satu kali lagi kita nyanyikan lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, silakan duduk semua adik-adik. Nah, karena ibadah kita pagi hari ini kita akan mulaikan. Encik minta semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita duduk yang sopan, duduk manis, tidak ada yang jalan-jalan. Karena kita akan beribadah kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi kita harus menghormati hadirat Tuhan. Nah, yang sudah tahu membaca harus membawa Alkitab. Nah, sebelum berdoa kita lagi memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Enci Iponda Tulungan. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tidak ada lagi yang bercerita. Encik lihat dari sini rupa masih ada bercerita tuh adik-adik di rumah, Kang, masih ada bawa jalan.
duduk yang manis, torang akan berdoa. Sebab itu doa adalah torang berkomunikasi dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan. Jadi kalau torang mau berkomunikasi dengan Tuhan, tidak ada yang bermain. Torang berdoa dengan sungguh-sungguh. Mana tuh sikap berdoa? Nah, begitu pinter adik-adik. Semua sikap berdoa, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami semua. Di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Sion Perak Sorong, anak-anak dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan semua yang boleh menyaksikan acara ini, kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai kami. Dan pagi ini Tuhan Yesus memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Biarlah Tuhan Yesus hadir di hati kami, hadir di tempat kami. Kami mau beribadah kepadamu di pagi hari ini. Biar Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun, menyertai kami, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada yang boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan biarlah ibadah kami hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Enci Ivon. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita lagi memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, ibadah kita pagi hari ini akan dipimpin oleh Enci Tres Tim Paulo. Kepada Enci disilakan. Adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di rumah gereja, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman-Mu, cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelum dari semuanya itu kita tentunya akan berdoa. Semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memohonkan pertolongan-Mu di mana kami akan membaca Alkitab, akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu, berkatilah anak-anak sekolah minggu yang ada, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang akan kami dengarkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk pembacaan Alkitab kita atau cerita kita terdapat dalam pembacaan Keluaran 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Nah, bagi adik-adik yang sudah tahu baca, buka dalam Keluaran 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan bagi adik-adik yang belum tahu membaca, dengar Jo, Encik mau baca, nanti adik-adik ikuti. Sudah apa semua dalam Keluaran 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15.
Kita mulai. Tulah kedua, Katak. Beginilah firman Tuhan kepada Musa. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan menyiarap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan atau pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan belajar satu ayat hafalan. Kita akan belajar satu ayat hafalan dalam Efesus 1 ayat 19a. Efesus 1 ayat 19a, kita baca bersama-sama. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Cuma pendek Kang. Nah, orang hafal sama-sama. Efesus 1 ayat 19a. Karena itu cuma bagian atas jadi A. Sekali lagi Efesus 1 ayat 19a. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, coba anak-anak yang ada di gereja boleh? Boleh. Nah, silakan
Efesus 1 ayat 19a. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, Efesus 1 ayat ya, 19a. tepuk tangan. Nah, anak-anak yang di rumah bagaimana? Cuma pendek tuh. Nah, tentu so hafal. Coba sama-sama, torang satu kali lagi. Torang hafal sama-sama. Dengan enci-enci juga yang ada di sini dan anak-anak yang ada di rumah dan di gereja. Kita mulai. Efesus 1 ayat 19a. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 19a. Nah, terima kasih adik-adik. Nanti minggu depan mau dapat tanya lagi ayat hafalan apa yang torang so belajar pada pagi hari ini, yaitu dalam Efesus 1 ayat 19a. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, adik-adik, sekarang orang semua dengar cerita lewat film. Sekarang anak-anak duduk yang manis, duduk sopan. Orang mau menyaksikan cerita firman Tuhan lewat film pada pagi hari ini. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu,
dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Adik-adik, tadi torang so lihat tuh film, torang so dia itu sudah menyaksikan akan kehebatan Allah dalam film tadi. Nah, Enci mau bertanya dulu ke TN, kalau udah ikuti itu pembacaan tadi, ada ikuti itu firman Tuhan lewat pemutaran film. Sampai pembacaan tadi terdapat di mana KTN? Di Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama di kitab Keluaran apa? 8 ayat 1 sampai 15. Iya, Keluaran 8 ayat 1 sampai dengan 15. Anak-anak di rumah so tahu toh? Nah, DP judul apa KTN? Tulah kedua, kata. Ya, tulah kedua tentang katak. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Musa dan Harun? Tuhan ada suruh apa pada orang? Ada suruh apa? Ada suruh pergi menghadap Firaun. Kok apa yang Firaun ada baking, ada lakukan? Sudah orang dua so pergi. Nah, Firaun tidak mendengarkan, dia mengeraskan hati. Iya, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mendengarkan apa yang sudah dikatakan firman Tuhan yang sudah dikatakan lewat Musa dan Harun. Dia tetap mengeraskan hatinya. Nah, anak-anak, lewat firman Tuhan yang kita lihat tadi, kita dengar tadi, ada pelajaran yang kita boleh dapatkan di situ, di mana orang lihat Firaun menganggap remeh semua yang dilakukan Allah. Karena Firaun juga punya orang-orang yang hebat. Tuhan boleh baking tulah yang kedua yaitu katak. Nah, lewat orang-orangnya yang hebat juga, DP ahli tenung, boleh lagi baking katak. Nah, dan berikut, adik-adik,
Tuhan itu adalah Allah yang kuasa, dia lebih berkuasa dari itu Firaun. Kuasa orang manusia punya kuasa tapi terbatas, tidak sama dengan kuasa Allah. Allah itu lebih berkuasa, dia lebih hebat, dahsyat dan luar biasa. Nah, apa yang Allah lakukan kepada seorang manusia yang berdosa ini? Yaitu lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita manusia. Dosa enci-enci, dosa engku-engku, dosa mama papa, oma opa, dosa anak-anak, dosa semua orang manusia. Manusia orang semua ini adalah manusia yang berdosa. Tapi karena Tuhan Allah mengasihi orang semua manusia, dia rela mati di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib itulah yang menghapuskan dosa-dosa kita manusia. Nah, Allah kan itu dahsyat, hebat, luar biasa. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menghapuskan semua orang dosa. Tapi dia pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kita semua manusia dimenangkan dari dosa. Nah, itulah anak-anak, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, luar biasa. Manusia boleh bikin apa saja, tapi Tuhan lebih berkuasa. Itu Firaun, dia boleh bikin sama dengan apa tuh Musa dah bilang, tapi Allah lebih berkuasa tuh daripada dia. Ada tula-tula lagi yang Tuhan akan turunkan ke bangsa Mesir. Karena apa? Karena Firaun masih mengeraskan hatinya. Tapi satu saat karena kuasa Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat luar biasa, satu saat Firaun akan lembut hatinya karena kuasa dan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, itulah cerita kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik tadi turang sudah dengar tuh tentang bagaimana kehebatan Allah kita. Karena itu dengan gembira lagi kita menyanyi bersama-sama, Allahku besar luar biasa. Oke, enci-enci dengan gembira turang nyanyikan Oke, enci-enci di belakang kasih pakai gerakan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Jadi adik-adik, Allah kita Allah yang Luar biasa. Luar biasa. Nah, semoga adik-adik juga menjadi adik-adik yang luar biasa, hebat dan suka apa? Memuji Tuhan. Oke, sekarang ini adik-adik kita akan memberi persembahan syukur. Nah, kalau mama ada kasih itu persembahan, orang taruh di persembahan syukur. Nah, sambil memberi persembahan, kita menyanyi lagu Persembahan Jatuh. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Oke, adik
adik-adik, saatnya kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Dan untuk doa tutup akan dibawakan oleh Enci Marce Tuuk. Sebelum berdoa, kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Enci, tolong pakai gerakan nih. Itu lagu Jalan Serta Yesus. Oke. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita harus berjalan bersama Yesus. Kita boleh tiba di tempat yang penuh dengan keselamatan. Oke, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini oleh Enci Marce Tuuk. Kepada Enci adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi torang ibadah, dengar cerita yang boleh mengingatkan torang semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekarang torang mau berdoa. Bagaimana tuh sikap berdoa? Adik-adik yang ada di rumah gereja, bahkan adik-adik yang ada di rumah, dari kolom 1 sampai kolom 27, atau bagi siapa saja adik-adik yang boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini, biarlah torang sama-sama mau berdoa. Sikap berdoa bagaimana? Kunci tangan, tutup mata, dan tunduk kepala supaya tidak mulia kiri kanan. Sudah? Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, karena Bapa sangat baik bagi kami. Bapa mengasihi kami. Bapa boleh memberikan kami lagi waktu di pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, menyanyi, bergembira bersama Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan dan mendengarkan ceritanya. Biarlah Bapa, kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Biarlah kami diberi hati yang selalu taat menurut kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Biar kami masih kecil-kecil, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu ada buat kami anak-anak. Apapun yang kami mau kerjakan, apapun yang kami cita-citakan, kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat dan luar biasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup melindungi kami, apalagi di saat-saat ini Bapa, di masa pandemi COVID-19 ini, kami percaya kedahsyatan Tuhan tetap ada buat kami, anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan meyakini akan penyertaan-Mu bagi kami. Biar Bapa terus menolong kami, tutup bungkus kami semua, agar kami dihindarkan, agar kami diselamatkan dari segala mara bahaya, dari segala COVID-19. Hanya Engkau Tuhan penolong bagi kami. Berkati juga orang tua kami, mama, papa, oma, opa, kakak, adik kami, Tuhan berkati.
berikan selalu kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang bersyukur karena mereka merasakan sukacita ulang tahun. Bapa memberkati, biar sukacita terus ditambahkan bagi anak-anak yang bersyukur karena ulang tahun. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada kelemahan tubuh, sakit. Kami berdoa biar kasih Bapa terus ada bagi anak-anak, jamahan Bapa bagi anak-anak, dan memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah memberikan persembahan. Bapa, kuduskan persembahan yang sudah kami berikan agar benar-benar itu boleh menjadi berkat untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa Bapa bagi guru-guru sekolah minggu yang saat ini melayani ibadah sekolah minggu. Encik Trace yang menjadi saluran berkat melayani dengan firman-Mu Bapa memberkati. Encik Ifonda Tulungan, juga Encik Jurita, bahkan semua guru-guru sekolah minggu yang ikut dalam pelayanan di pagi hari ini. Bapa memberkati. Berkati juga komisi pelayan anak sekolah minggu dari Penatua sampai dengan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 27. Biar Bapak terus memberkati kami guru-guru sekolah minggu agar kami boleh melayani anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita iman, dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Ibadah di pagi hari ini biar kiranya boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami anak-anak-Mu berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Encik-encik berharap semoga adik-adik yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini akan terus bertumbuh imannya, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tua, dan anak-anak yang mengasihi sesama. Nah, Tuhan berkati orang semua, dan atas nama Komisi Pelayan Anak Jemaat Sion Perak Sorong mengucapkan terima kasih kepada encik-encik yang pagi hari ini sudah mengambil bagian, Encik Trace, Encik Ifonda, dan Encik Marcetuuk. Dan terima kasih Tuhan berkat semua anak-anak yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak tim multimedia yang pada pagi hari ini boleh mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Damai di hati. Shalom. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye. Sampai